Bismillahirrahmanirrahim. Burung merpati terbang tinggi. Hinggap sejenak di dahan jati. Sebelum kata mulai diberi, salam pembuka kami dahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Profesor Hasna Faiza, ARM HUM, selaku dosen pengampu budaya Melayu Riau, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mengajak teman-teman mengenal lebih dekat salah satu identitas penting masyarakat Melayu Riau, yaitu adat dan adab Melayu Riau. Sebab dalam budaya Melayu dikenal sebuah petuah bahwa adat menjadi pedoman hidup sedangkan adab menjadi cerminan kepribadian. Semoga pembahasan yang kami sajikan dapat menambahkan pemahaman teman-teman semua dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya Melayu. Selamat menyaksikan! Materi yang pertama, takrif adat masyarakat Melayu Riau. Pada masyarakat Melayu Riau, adat merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi identitas suatu suku atau komunitas. Nah, adat ini tidak muncul begitu saja, melainkan atas kesepakatan bersama untuk mengatur kehidupan anggota bermasyarakat. Adapun adat mengatur aktivitas manusia dalam 3 hal utama, yaitu yang pertama, hubungan dengan pencipta, yang kedua, hubungan dengan sesama manusia, dan yang ketiga, hubungannya terhadap lingkungan sekitar. Nah, pada hubungan dengan Sang Pencipta, adat mengatur bagaimana cara manusia menjalankan kesehariannya sesuai dengan keyakinan dan ajaran agamanya. Sedangkan pada hubungan sesama manusia, adat mengatur bagaimana cara manusia itu bersikap, cara berbicara, kesopanan, tata krama, dan lainnya. Sedangkan pada hubungan dengan lingkungan, adat mengatur bagaimana cara manusia berhubungan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai berbagai arti adat. Secara umum, adat memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, kebiasaan dalam arti luas. Adat dapat berarti kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sesuatu yang wajar bagi masyarakat. Adat juga dapat berarti aturan dalam masyarakat, aturan perang, aturan dalam permainan olahraga, hukum secara umum, dan masih banyak lagi. Nah, perlu kita ketahui, adat dalam Melayu Riau erat kaitannya dengan agama Islam serta kehidupan masyarakat Melayu Riau. Dalam pemahaman masyarakat Melayu Riau terdapat prinsip adat bersendi syara bersendi kitabullah, yang tentu saja kalimat ini sangat berkaitan dengan agama Islam. Selanjutnya, pembahasan mengenai jenis-jenis adat. Yang pertama, adat yang sebenar adat. Adat ini merupakan adat asli yang tidak dapat diubah oleh hawa nafsu manusia. Adat ini bersumber langsung dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, adat yang diadatkan. Adat ini berupa hukum, norma, ataupun hukum hasil pemikiran leluhur manusia yang dianggap piawai. Contohnya yaitu tata cara bertemu sultan dan lainnya. Yang ketiga yaitu adat yang teradatkan. Fokus dari adat yang teradatkan ini adalah mengenai perilaku, tata krama, cara seseorang berhubungan dengan orang lain. Contoh dari adat ini yaitu salah satunya adalah mengenai aturan panggilan seperti ayah, ibu, puan, enci, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu 4 cara berkomunikasi yang juga merupakan bagian dari adat yang teradatkan. Yang pertama, kata mendaki. Kata mendaki adalah bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Artinya, seseorang yang lebih muda harus menggunakan bahasa yang penuh penghormatan kepada orang yang lebih tua. Yang kedua yaitu kata melereng. Kata melereng adalah cara berbicara kepada orang Sunda. Orang Sunda adalah pihak yang memiliki hubungan karena perkawinan. Nah, dalam berkomunikasinya dapat digunakan bahasa yang sopan serta melibatkan penyebutan gelar. Yang ketiga yaitu kata mendatar. Kata mendatar adalah cara berbicara yang kita gunakan dengan orang yang sebaya dengan kita, bisa kedudukannya yang sama, atau umurnya yang relatif sebaya. Yang keempat yaitu kata menurun. Kata menurun adalah cara berkomunikasi dengan orang yang lebih muda daripada kita. Yang terakhir yaitu tentang adat istiadat. Adat istiadat adalah adat tradisi dengan segala macam perlengkapan dan persiapannya. Adat ini terlihat dalam bentuk praktik dalam kehidupan masyarakat. Karena sering dilakukan, adat istiadat dapat menjadi salah satu keunikan dan identitas suatu daerah. Kepelbagaian entitas masyarakat adat Melayu di Riau. Kita masuk ke pembahasan mengenai kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Secara umum, kekerabatan adalah hubungan sosial yang terbentuk berdasarkan pertalian darah dan perkawinan. Dalam masyarakat Melayu Riau, sistem kekerabatan secara umum cenderung parental atau bilateral.
yaitu mengakui garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Artinya, hubungan keturunan dan keanggotaan dalam kelompok kekerabatan lebih banyak ditentukan berdasarkan garis keluarga dari pihak perempuan atau ibu. Patrilineal menarik garis keturunan melalui pihak ayah. Dengan demikian, hubungan keturunan dalam sistem ini lebih menekankan garis keluarga dari pihak laki-laki atau ayah. Selanjutnya, sistem sapaan dalam masyarakat Melayu Riau. Sistem sapaan merupakan penggunaan bentuk bahasa tertentu untuk menyapa seseorang dengan mempertimbangkan usia, status, hubungan kekerabatan, dan situasi komunikasi. Pertama, terdapat sapaan dalam kekerabatan. Sapaan ini digunakan berdasarkan hubungan seseorang dengan anggota keluarganya. Contohnya seperti sapaan terhadap orang tua kakek atau nenek, itu disapa dengan unyang atau ninyek. Terus, sapaan terhadap kakek itu disapa dengan atan atau ita. Sapaan terhadap nenek disapa dengan andong atau ino. Sapaan terhadap orang tua laki-laki atau ayah itu disapa dengan apa, abah, dan ayah. Sapaan terhadap orang tua perempuan atau ibu itu disapa dengan oma. Kedua, sapaan berdasarkan usia. Sebaya kakek atau nenek itu disapa andong atau atuk, sebaya orang tua disapa uwa atau ibu. Ketiga, sapaan berdasarkan garis keturunan. Tengku merupakan sapaan bagi seseorang yang berasal dari keturunan raja atau bangsawan Melayu. Kemudian Wan merupakan gelar yang digunakan oleh keturunan tertentu yang memiliki hubungan dengan masyarakat Melayu dan keturunan Timur Tengah. Sedangkan Said dikaitkan dengan keturunan dari perkawinan antara keluarga yang bergelar Tengku dan Wan. Dan yang terakhir adalah sapaan berdasarkan penggolongan kata. Untuk kata ganti persona pertama, aku digunakan ketika berbicara dengan orang yang sebaya atau lebih muda. Sedangkan awak digunakan dalam situasi yang lebih santun, terutama ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sementara itu untuk kata ganti persona kedua, yaitu kau, umumnya digunakan kepada orang yang sebaya atau lebih muda dan kurang sesuai digunakan kepada orang yang lebih tua karena dapat dianggap kurang sopan. Sedangkan tuan-tuan dan kalian digunakan untuk menyapa lebih dari satu orang. Sistem pewarisan dalam masyarakat Melayu Riau. Hukum waris masyarakat Melayu Riau merupakan perpaduan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam. Pelaksanaannya mengutamakan prinsip kekeluargaan. Pewarisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Harta peninggalan terlebih dahulu dikurangi kewajiban seperti utang pewaris. Pada pembagian warisan terdapat perbedaan antara ketentuan hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum Islam, pada prinsipnya bagian yang diterima oleh anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Jadi, apabila terdapat anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris, pembagiannya mengikuti ketentuan tersebut. Sementara itu, hukum adat, pembagian harta diberikan secara lebih seimbang dalam kondisi tertentu. Harta juga dapat diberikan kepada anak perempuan, khususnya anak bungsu, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Jenis harta dalam adat Melayu Riau. Harta soko merupakan harta yang diwariskan secara turun-temurun antar generasi. Bentuknya dapat berupa tanah, rumah, maupun pusaka adat seperti gelar datu. Jadi harta soko berkaitan dengan sesuatu yang diwariskan dan dipertahankan dalam lingkungan keluarga atau keturunan. Yang kedua, harta bersama. Harta ini diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan melalui usaha bersama. Harta tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Harta bawaan, harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan. Harta bujang dibawa oleh suami, sedangkan harta tepatan dibawa istri. Jadi, perbedaan ketiganya dapat dilihat dari asal harta tersebut. Saya akan membawakan materi tentang adat dalam upacara daur hidup. Adat istiadat dalam daur hidup itu terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu adat istiadat kehamilan, dan yang kedua adat istiadat kelahiran, yang ketiga adat istiadat balik, keempat perkawinan, dan yang kelima prosesi pernikahan. Nah, pada adat istiadat kehamilan ini terdapat pula beberapa upacara yang dilakukan selama masa kehamilan. Yang pertama ada meniga bulan, yang kedua ada menempah bidan, yang ketiga ada lenggang perut, dan yang keempat ada menuju bulan. Yang pertama yaitu meniga bulan. Meniga bulan ini bertujuan untuk memohon keselamatan serta kesehatan sang calon ibu maupun bayi kepada Allah, serta untuk memberitahukan keluarga besar agar menjaga sang calon ibu. Pada upacara meniga bulan ini terdapat pula beberapa unsur simbolis di dalamnya. Yang pertama ada pisang. Pisang ini melambangkan harapan agar sang calon anak nantinya mendapatkan budi pekerti yang baik. Yang kedua ada beras. Beras ini sebagai simbol rasa syukur karena telah diberikan keturunan. Dan yang ketiga ada mayang pinang. Mayang pinang ini sebagai cermin yang menggambarkan kondisi janin dalam kandungan. Dan yang keempat ada pasu atau wadah air. Pasu atau wadah air ini berfungsi sebagai penangkal dari makhluk halus, terutama hantu air. Yang kedua ada menempah bidan. Makna simbolis yang terdapat dalam upacara menempah bidan, yang pertama ada tepak siri. Tepak siri ini melambangkan penghormatan, keikhlasan, serta persahabatan. Yang kedua ada mandi dengan air limau yang sudah dimantrai. Tujuannya untuk membersihkan diri dari gangguan makhluk halus. Yang ketiga yaitu ada mandi dengan kain basahan. Mandi dengan kain basahan ini bertujuan untuk terhindar dari gangguan roh jahat. Yang keempat ada kulit limau bekas parutan tadi diletak di belakang tubuh. Harapannya agar penyakit serta gangguan gaib ikut lenyap mengikuti arah matahari tenggelam. Yang kelima, ada mandi dengan air mantra bidan sekali basuh. Dipercaya dapat mengusir dari gangguan gaib serta mempermudah proses lahiran. Yang keenam, itu ada mandi dengan air tetesan dari ujung rambut. Dipercaya dapat mempermudah proses persalinan.
Yang ketiga, ada lenggang perut. Lenggang perut ini merupakan ritual bulan ke-7 kehamilan, khususnya untuk anak pertama. Istilah dan juga pelaksanaannya bisa berbeda-beda menurut daerah maupun adat. Lenggang perut ini bertujuan agar ibu tidak mengalami kesulitan saat proses persalinan. Yang keempat, ada menuju bulan. Menuju bulan ini merupakan upacara yang dilakukan sebagai ungkapan bentuk rasa syukur dan juga doa untuk keselamatan ibu dan juga bayi. Perlengkapan yang dilakukan selama upacara menuju bulan, yang pertama yaitu ada 7 helai kain, idealnya warna-warni. Yang kedua, ada segantang beras. Yang ketiga, ada sebutir kelapa. Yang keempat, ada sedikit minyak kelapa ataupun minyak urut. Yang kelima, ada sedikit lilin. Yang keenam, ada 1 tepak sirih lengkap. Dan yang ketujuh, ada uang pengeras sejumlah 5 suku kata diletakkan di dalam tepak. Nah, selanjutnya yaitu adat istiadat melahirkan. Yang pertama, menanam ari-ari. Dahulu, ari-ari itu dipotong menggunakan rotan ataupun kulit bambu yang sudah diruncingkan dan dibersihkan agar terhindar dari infeksi. Yang kedua, ada tanggal pusat. Tanggal pusat adalah ritual yang dilakukan setelah tali pusat bayi itu lepas. Hidangan utama bubur pusat adalah dari beras yang sebelumnya menjadi alas tempat tidur bayi, dimasak menggunakan santan, dan dibagi menjadi bubur asin dan juga bubur gula merah. Disajikan dengan bubur putih di bawahnya, dan juga bubur merah di atasnya, sebagai lambang kesucian dan juga keikhlasan. Selanjutnya, ada naik buaitan. Naik buaitan ini dilaksanakan pada hari ke-10, ke-15, ataupun ke-25 setelah persalinan. Dengan pantangan, ibu ataupun bayi belum boleh ke sungai sebelum melaksanakan upacara ini. Nah, selanjutnya ada adat istiadat balik. Mengasah gigi ini, tradisi yang umumnya dilakukan oleh anak dara sebagai simbol kecantikan yang bertujuan untuk membuat gigi tampak rapi dan juga berseri. Pengasahan gigi ini harus dilakukan dalam jumlah yang ganjil seperti 1, 3, ataupun 7 kali. Kemudian, pingitan. Tradisi ini dilakukan oleh calon pengantin, khususnya perempuan, untuk sementara waktu belum boleh keluar rumah dan bertemu calon pasangannya sebelum perkawinan. Kemudian, perkawinan. Yang pertama, tujuan dari perkawinan. Tujuan perkawinan ini adalah untuk menyambungkan tali darah serta melanjutkan keturunan. Bentuk-bentuk perkawinan ini dia ada berdasarkan asal dan juga berdasarkan jumlah pasangannya. Kalau berdasarkan asal pasangan dibagi menjadi 2, yaitu ada endogami dan juga eksogami. Kalau endogami yaitu kekerabatan yang sama, kalau eksogami yaitu kekerabatan yang berbeda. Nah, kalau berdasarkan jumlah pasangannya itu terbagi juga menjadi 2, yaitu ada poligami dan juga poliandri. Kalau poligami yaitu 1 suami banyak istri, sedangkan poliandri 1 istri banyak suami. Kemudian ada jenis-jenis pernikahan. Di jenis-jenis pernikahan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kawin biasa, kawin gantung, dan juga kawin janda ataupun duda, serta kawin tikar. Yang pertama yaitu kawin biasa. Kawin biasa ini dilaksanakannya sesuai dengan tata cara adat secara penuh. Yang kedua yaitu ada kawin gantung. Kawin gantung ini dilaksanakannya akad nikah terlebih dahulu sebelum umur mempelai wanita cukup umur untuk tinggal serumah. Yang ketiga yaitu ada kawin janda ataupun duda serta saling tikar, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan saudara kandung pasangan yang telah meninggal dunia untuk menjaga hubungan antara kekerabatan antar dua keluarga besar. Kemudian ada prosesi pernikahan. Yang pertama yaitu mencari jodoh. Mencari jodoh ini menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Yang kedua yaitu meminang penyampaian secara resmi untuk mempersunting anak dara. Yang ketiga yaitu antar tanda penyerahan cincin sebagai simbol ikatan pertunangan. Yang keempat yaitu antar belanjaan penyerahan sejumlah uang disebut juga dengan uang hangus. Yang kelima yaitu menjemput mengundang sanak keluarga. Biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang berpengalaman dengan membawa tepak sirih lengkap. Yang keenam, menggiling rempah. Menggiling rempah merupakan kegiatan gotong royong menyiapkan bumbu dan juga rempah masakan yang dilaksanakan sehari sebelum akad nikah. Yang ketujuh, yaitu menegakkan bangsal. Bangsal merupakan bangunan sementara yang didirikan di luar rumah. Yang kedelapan, menggantung atau dekorasi. Dilaksanakan sekitar 3 hingga 4 hari sebelum hari langsung. Yang kesembilan, yaitu berinai. Upacara pemberian tanda inai sebagai simbol seseorang akan menikah. Dan yang ke-10, ijab kabul atau akad nikah. Yang ke-11 ada tepung tawar, bertujuan memohon doa restu atas berlangsungnya pesta pernikahan agar terhindar dari bala dan mendapatkan keselamatan hingga acara selesai. Yang ke-12 hari berlangsung. Pada hari berlangsung ini terdapat beberapa pula acara, dari mulai pertama yaitu ada khatam Al-Quran, berarak, merubuhkan kumbah, membuka pintu, membuka kipas, bersenandung, serta makan nasi.
Yang ke-13, ada menyembah mertua, dilaksanakan pada malam hari setelah acara berlangsung di sore harinya. Yang ke-14, ada mandi kumbataman, digelarkan di depan rumah pengantin perempuan sebagai ucapan rasa syukur kepada keluarga yang membantu selama pernikahan, biasanya sehari setelah hari berlangsung. Kemudian yang terakhir ada silaturahmi, yaitu rangkaian terakhir dari adat pernikahan Melayu Bengkalis dilaksanakan sehari hingga seminggu setelah pesta pernikahan untuk mempererat hubungan kedua keluarga. Saya akan menjelaskan adat dan makna upacara pengobatan, perayaan sosial, dan hari besar keagamaan. Nah, yang pertama ialah bulian. Bulian adalah ritual pengobatan masyarakat Talang Mama, Indragiri Hulu. Nah, upacara ini dipimpin oleh kumantan atau yang dikenal dengan pemimpin dari upacara tersebut. Dalam masyarakat Talang Mama, penyakit ini dapat dikaitkan dengan gangguan roh atau makhluk gaib, sehingga upacara ini dilakukan secara ritual sebagai alat komunikasi dan permohonan kesembuhan. Kedua ialah Togak Balian. Togak Balian adalah upacara pengobatan tradisional masyarakat Kuantan untuk menolak atau mengembalikan penyakit agar pasien kembali seperti semula atau sembuh. Nah, Togak Balian ini dipimpin oleh gumantan atau dukun dengan bantuan-bantuan mantra, nandong, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya seperti ayam, beras kuning, lilin, kemenyan, dan berbagai macam ramuan tradisional. Saya akan menjelaskan secara umum tata cara pengobatan Togak Balian, yaitu yang pertama persiapan ritual, pembukaan ritual, mencari penyakit atau gumantan melakukan mantra agar nih tahu apa penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, selanjutnya mencari obat, yaitu gumantan mencari tahu apa obat yang bisa digunakan untuk penyembuhan pasien. Nah, selanjutnya yaitu pengobatan pasien dan memoti obat. Memoti obat ini sendiri ialah gumantan membawa perlengkapan-perlengkapan ritual tersebut ke sungai sebagai simbol untuk mengakhiri ritual tersebut dan membuang penyakit dari pasien tersebut. Nah, yang ketiga yaitu BDK. BDK tidak jauh berbeda dari upacara bulian atau Togak Balian yang telah dijelaskan tadi. Nah, BDK ialah upacara pengobatan tradisional masyarakat Sakai dan beberapa masyarakat Riau lainnya. Nah, BDK ini berasal dari kata zikir, yaitu ritual yang dilakukan oleh kemantan atau dukun untuk memohon bantuan roh dalam menyembuhkan orang sakit. Keempat yaitu Badewo. Badewo berasal dari kata berdewa. Upacara pengobatan tradisional ini berasal dari masyarakat Bonai yang dapat memanggil roh atau dewa untuk menyembuhkan penyakit. Nah, tata cara upacara pengobatan tradisional ini tidak jauh berbeda dengan yang lain. Hanya saja upacara pengobatan Badewo ini melibatkan atau terdapat tarian Badewo Lancang Koci. Nah, contoh yang lain dari upacara pengobatan tradisional masyarakat Riau yaitu ada Buyung Kuayang dari Rokan Hilir, Balai Panjang dari Indragiri Hulu. Nah, tata cara tersebut sama dengan yang lain yaitu juga melibatkan roh atau dewa untuk menyembuhkan penyakit. Selain upacara pengobatan, ada juga upacara tolak bala, yang dimana ritual ini dilakukan oleh masyarakat Melayu untuk meminta perlindungan agar terhindar dari musibah, penyakit, dan hal-hal buruk lainnya. Biasanya dilakukan dengan kenduri dan doa, dan terutama saat terjadi wabah atau bencana. Selanjutnya ada upah-upah. Upah-upah adalah upacara adat masyarakat Rokan Hulu untuk memberikan semangat dan dukungan kepada seseorang setelah sembuh dari penyakit, selamat dari musibah, menikah, atau mencapai keberhasilan. Upacara ini dipimpin oleh tokoh yang dihormati atau keluarga yang lebih tua dan dihadiri oleh keluarga serta kerabat. Selanjutnya ada tepuk tepung tawar. Ini merupakan tradisi masyarakat Melayu Riau untuk mengucapkan rasa syukur, memberi doa restu, atau memohon keselamatan. Biasanya ini dilakukan dalam pernikahan, khitanan, syukuran, atau setelah sembuh dari sakit. Berikutnya ada gawai, yaitu upacara adat pernikahan masyarakat Talang Mama, yang dimana pengantin diarak keliling sambil diiringi dengan gendang, tawak-tawak, celempong, dan atraksi silat. Setelah itu, masyarakat dan keluarga berkumpul untuk makan bersama dan melakukan tradisi makan sirih. Perahu Bagandua. Ini merupakan gabungan 2 atau 3 sampan yang dirangkai menjadi satu. Tradisi ini berasal dari Lubuk Jambi, Kuantan Singingi. Biasanya dihias dengan simbol adat, serta digunakan dalam festival tahunan saat Idul Fitri. Dan ada ratib. Ini kegiatan zikir dan doa kepada Allah secara berulang-ulang. Jenis diantaranya yaitu ada ratib tegak, ratib bosa, ratib soman, ratib Fatimah, dan ratib berjalan. Ini biasanya dilakukan saat ibadah, acara adat, dan memohon keselamatan. Selanjutnya ada mandi syafar, tradisi masyarakat di Pulau Rupat Bengkalis pada bulan syafar untuk memohon keselamatan dan terhindar dari musibah. Dan yang gak kalah terkenal, masyarakat Melayu Riau ada berupa tradisi yaitu pacu jalur.
Ini tradisi balap perahu panjang yang dilakukan oleh masyarakat Kuantan Singingi, Riau di Sungai Kuantan. Perahu ini didayung secara bersamaan oleh puluhan orang dan menjadi simbol kekompakan, keberanian, dan kebersamaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu berlimau. Ini tradisi mandi dengan irisan limau untuk menyucikan diri dan menyambut bulan Ramadan. Demikianlah penyampaian materi dari kami selaku kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kata. Sebelum video ini ditutup, izinkan kami untuk berpantun terlebih dahulu. Bunga dedap di atas para, Anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara. Jemari disusun, maaf dipinta. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.